Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerakan rakyat. Teman-teman semua, alhamdulillah tadi kita sudah lakukan acara yang begitu luar biasa, serah terima dokumen, serah terima berkas partai, serah terima sebuah kerja besar, kerja kolosal, kerja gotong royong, kerja disiplin, kerja tertib dari segenap Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang seluruh DKI Jakarta. Dan untuk itu, yang pertama-tama kami berikan penghormatan kepada Ketua DPW DKI Jakarta beserta Sekretaris, Bendahara, yang Ibu Ketua Panitia tadi, beserta Wakil-Wakil Ketua dan juga Wakil-Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara. Yang kedua juga tadi yang sudah maju di depan, luar biasa. Tadi kami melihat ada dari DPW, juga ada pimpinan Ormas di sini. Ada Bang Bim atau Bang yang mewakili, Bang Iman Musaman. Kita beri tepuk tangan buat Bang Iman, Sekretaris Ormas Gerakan Rakyat yang telah menghantarkan kita hingga DKI Jakarta telah menuntaskan fase legalitas sehingga menerima surat keterangan terdaftar dari Kantor Wilayah Hukum Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kita beri apresiasi dan aplaus buat Ormas Organisasi Kemasyarakatan DKI Jakarta. Alhamdulillah juga tadi hadir para pimpinan DPD beserta DPC. Yang pertama Ketua DPD Jaksel, Konteo Aldi. Ada? Oh, kita beri tepuk tangan. Mana DPD Jakarta Selatan ada? Waduh, coba hadir. Coba kita dengar suaranya. Hurra! Jakarta Pusat, Ibu Yeni Oktia Astuti. Mana Jakarta Pusat? Yang keras, Jakarta Pusat. Selanjutnya Jakarta Barat. Bung Anwar, mana Ketua DPD Jakarta Barat? Hadir Ketua DPD? Mana Ketua DPD-nya? Lagi di bawah. Coba Ketua DPD dievaluasi tuh, Ketua DPD. Harus tertib. Ya. Jadi kalau Ketua DPD tidak tertib, masih banyak yang antri mau jadi Ketua DPD, betul? Selanjutnya, Ketua DPD Jakarta Utara, Sandi Suryadinata. Hadir? Wah, Pak Ketua. Mana Jakarta Utara hadir? Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Jakarta Utara. Selanjutnya, Ketua Jakarta Timur, Adi Atma Effendi. Mana Jakarta Timur? Wah, coba kita cek. Mana Jakarta Timur? Nampaknya tanda-tanda kemenangan sudah ada di Jakarta Timur. Coba sekali lagi. Mana Jakarta Timur? Luar biasa. Tepuk tangan buat semua. Alhamdulillah di sini juga kita Dewan Pimpinan Pusat hadir secara lengkap. Kalau tadi Dewan Pimpinan Wilayah dan juga semua DPD juga DPC secara lengkap. Nah, DPP ini ada Bung Sekjen, Bung Ridwan. Wah, ini Bung Sekjen. Ada Ibu Bendahara Umum, Bu Prita, ini Jakarta Selatan. Ada Panwil Pulau Jawa, Iwan Roberto, sekaligus tim legalitas. Ada Korwil Jakarta, abang kita, Bang Deden. Luar biasa. Terus para, ini Bung Arif juga, membantu Jakarta. Arif Pramono, kita tepuk tangan buat Bung Arif. Sekaligus ada juga para wakil ketua umum. Nah, saya mau absen wakil ketua umum. Yang pertama, Bung Winston. Nah, ini wakil ketua umum untuk wilayah Sumatera. Di belakangnya ada Ibu Mutia, wakil ketua umum bidang luar negeri. Jadi Ibu Bapak sekalian perlu tahu bahwa Gerakan Rakyat tidak hanya ada di Kemayoran, ya, ada di Ciracas, tapi sekarang sudah ada di 24 negara di seluruh dunia. Sehingga kemarin Pak Anies berkunjung ke Riyadh di Saudi, bertemu juga dengan Gerakan Rakyat Saudi Arabia. Dan insya Allah besok Pak Anies akan berangkat ke Amerika. Di Amerika juga sudah ditunggu oleh Gerakan Rakyat Amerika Serikat. Jadi kalau ada yang mau titip salam ke Trump, bisa lewat Gerakan Rakyat Amerika. Wakil Ketua Umum. Ini bidang pariwisata. Ada Ibu Pane, Mira Pane. Ada Wakil Ketua Umum bidang Bali Nusra, Bu Yesi. Ini Yesi. Ada Wakil Ketua Umum bidang perempuan, Dr. Yofi. Jadi kita sekarang punya sayap. Nah, ini nih sayapnya Gerakan Rakyat ini. Gerakan Rakyat yang sudah dilahirkan.
Yang pertama, ada mudah perekonomian yang berkeadilan. Prof. Zulfadil tadi sudah menjelaskan tentang konsep kooperasi. Kita membutuhkan ekonomi berkeadilan, bukan saja perekonomian yang bebas, tapi perekonomian yang adil, kesempatan yang setara. Dan itu artinya apa? Kesempatan mendapatkan permodalan yang setara, kesempatan mendapatkan pasar yang sekarang ini bos sekalian seringkali unik. Kalau usahanya mikro dan kecil, cari investasi, cari pinjaman dari perbankan sulit sekali. Kalau ukurannya menengah atau besar, mudah dapatnya. Yang kecil sulit, betul tidak bisa? Ini banyak yang harus diubah. Nah, PR-PR itu semua tidak mungkin bisa selesai kalau kita hanya menyampaikan harapan. Nah, mungkin bisa selesai PR-PR besar itu. PR-PR besar itu hanya bisa selesai kalau kita berjuang bersama untuk melakukan perubahan. Urun angan tak mengubah situasi. Tambahkan huruf T di depannya. Turun tangan bisa mengubah situasi. Betul tidak? Kalau kita hanya urun angan saja, di angan-angan saja yang keluar. Tambahkan T itu, jadi turun. Dari ibu bapak memilih turun tangan lewat gerakan rakyat tadi. Itu turun tangan langsung deh. Kita mau mengerjakan perubahan. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang memilih berjuang. Yang disampaikan oleh Ketua DPP Bung Syahrin Hamid tadi, laksanakan. Panca, yang keras, Pancakarya. Ini yang harus teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, laksanakan. Dengan melaksanakan itu, maka jangkauan lebih luas. Dan saya titip pada semuanya Ibu sekalian, kemana-mana, seperti pesan disampaikan Pak Edi tadi, bahwa santun, bawa stabilitas jiwa, bawa stabilitas mental. Ini Ibu sekalian dilebarin dikit, namanya senyum. Jadi gerakan rakyat itu asosiasinya menyenangkan. Jangan gerakan rakyat bunyi gerakan keras-keras, jago debat semua, nggak bisa kalah kalau debat. Jangan Bapak Ibu harus menjadi orang yang menyenangkan di kampung, di lingkungan. Oh, kalau ada gerakan rakyat datang asik jadinya. Jangan kalau ada orang gerakan rakyat datang pulang amat bener, nanti pusing gitu. Itu masalah itu nanti. Ya Ibu sekalian, harus menjadi pribadi yang supaya apa? Mengajak semua. Ini adalah gerakan perubahan yang dikerjakan. Betul tidak Mas? Menangkan hati, bukan menangkan debat. Menangkan hati, bukan kalahkan lawan bicara. Betul tidak? Ini yang harus kita dorong sama-sama. Kalau Bapak Ibu di forum debat, menangkan debat itu namanya juga forum debat. Tapi kalau sehari-hari menangkan hati, inilah kesempatan. Jadi saya mengajak kepada semua, apa yang tadi dipesankan oleh Ketua Umum, lalu ditegaskan oleh Ketua Dewan Pembina Provinsi Riau, Pak Edi, supaya bisa hadir dengan rasa membahagiakan, rasa menyenangkan. Nah, kalau itu bisa kita kerjakan sekalian, semuanya. Insya Allah nanti gerakan rakyat akan jangkauannya makin besar, makin luas. Bapak Ibu sekalian, di luar sana banyak orang yang memantau, banyak orang yang melihat. Sambil melihat-lihat, saya ikut nggak ya? Saya bergabung tidak ya? Nah, yang tadi dibilang sama Bung Ketua, ini Bapak Ibu sekalian, ini ashabikun al-awalun. Ini sahabat-sahabat awal nih. Sahabat awal itu yang menentukan sahabatnya bertambah atau berkurang. Betul tidak? Ingat kisah Nabi dulu. Yang menentukan sahabat awal, ini ashabikun al-awalun itu yang nanti membuat apakah pengikutnya bertambah atau malah berkurang. Bukan Rasulullah sendiri, tapi lingkarnya itu yang menentukan. Lingkarnya itu membawa pesan yang membuat orang merasa terpanggil untuk Jadi saya pesan kepada semua yang terlibat dalam gerakan rakyat,
tunjukkan bahwa ini adalah ikhtiar kita membuat Indonesia berubah menjadi negeri yang adil dan toleran. Dan baru sekalian, jangkau generasi baru, banyak di sini kita generasi X atau generasi baby boomers, generasi X, generasi ya Gen Z itu lahirnya 98 ke atas. Ini kelihatannya lahirnya di tahun 2000-an ya di sini. Melahirkannya tahun 2000-an ya. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa sekali ya bagaimana ya tokoh yang sangat terkenal ini teman-teman ya. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan teman-teman. Beliau ini adalah orang yang betul-betul kalau saya rasakan bahwa tokoh yang sangat dewasa ya dalam berpolitik. Kenapa dewasa? Teman-teman, kalau kita lihat waktu Pilgub Jakarta 2017 ya, bahkan pada saat Anies Baswedan menjadi seorang gubernur, lawan politik Anies pada saat itu nggak kaleng-kaleng gitu kan, adalah penguasa di pusat ya, yaitu ya PD Perjuangan ya, kemudian PSI, dan itu waktu itu betul-betul partai-partai yang sedang berkuasa, dan tekanan politik dan kritikan itu nggak kaleng-kaleng pada saat itu ya. Dan kalau kita melihat Anies tetap santai, tetap enjoy ya kan, ini membuktikan bahwa pergerakan ini membuktikan bahwa bagaimana kualitas politik Anies Baswedan ya, orang yang sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat tidak anti kritik, menerima kritik, menjawab kritik dengan santai ya. Inilah sebuah pengalaman politik yang Anies tunjukkan teman-teman. Dan saat ini ketika beliau menjadi oposisi pun ya, beliau selalu memberikan kritikan, tentunya kritikan yang membangun, tentunya kritikan yang baik ya kan, yang ada solusinya dan sebagainya teman-teman. Hingga Anies kemudian kalau kita melihat ya, terus berkarya untuk masyarakat teman-teman, terus memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat ya. Melalui apa? Melalui Anies kemudian membangun jembatan untuk masyarakat teman-teman. Ini adalah sebuah langkah yang nyata yang dilakukan oleh Anies ya. Seperti juga kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan terus ya memperjuangkan kebenaran ya, menyuarakan aspirasi masyarakat. Jadi jangan heran kalau Anies juga sampai saat ini tuh masih bercahaya teman-teman ya, karena Anies ya bahkan mungkin hampir setiap hari kita melihat beliau memposting ya, atau masyarakat memperlihatkan Anies hadir di berbagai acara-acara ya, acara-acara masyarakat teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.